Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Blog Airtime bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Selamat mendengarkan. Sembilan 92,5 Maestro FM, Sobat Maestro, selamat sore. Kita jumpa lagi dalam YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Dan kali ini kita akan sharingkan bersama, kita akan ngobrol, kita akan share, bicara soal masa Advent, masa persiapan Natal yang penuh makna, ya. Saya Chris juga bersama narasumber dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan. Dan di sebelah saya langsung perkenalkan saja Ibu Bella Ayu Pertiwi. Beliau adalah National Director dari YJK. Selamat sore Bu Bella. YJK apa ya Pak Kris? Yayasan Jangkar Kehidupan, Ibu. Oke Pak Kris, selamat sore pendengar Maestro, apa kabar? Senang sekali kita setiap sebulan sekali kami bisa bertemu bersama-sama sahabat Maestro di daerah Bandung ini. Puji Tuhan. Oke, dan sore hari ini juga saya bersama Bapak Pariama Sembiring. Beliau adalah program ministry dan sekaligus manajer bookstore YJK Bookstore. Ya, selamat sore Pak Pariama. Selamat sore Pak Kris. Ya, apa kabar Pak Par? Puji Tuhan. Ya. Sehat dahsyat luar biasa. Ya. Yes. Okay. Baik, dan Sobat Maestro, sebelum kita mulai perbincangan kita malam hari ini, sore ya, belum malam ya, kami ajak saudara untuk bersatu hati dalam doa. Pak Par, mungkin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pergunakan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami sungguh namamu dipuji, namamu dipermuliakan. Dalam program Tuhan YJK Talk pada sore hari ini di Radio Maestro, biarlah Engkau kiranya memberkati program ini, supaya program ini menjadi berkat bagi semua pendengar Maestro dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap para narasumber dan semua yang mengambil bagian dalam program ini, Tuhan menolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Sobat Maestro, Sobat Maestro juga nanti bisa berinteraksi dengan kami melalui line telepon seperti biasa ya. Anda bisa berinteraksi melalui line WA dan juga melalui sosial media kita, yaitu di TikTok dan juga di YouTube dari Maestro ya. Baik, Sobat Maestro, kita akan bahas lebih dalam lagi seputar masa Advent, masa persiapan Natal yang penuh makna. Dan kita akan dengarkan dulu sedikit paparan singkat seputar hal ini yang akan dibawakan oleh Ibu Bella. Silakan Bu Bella. Ya, firman Tuhannya kita ambil dari Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Silakan Pak Kris dibacakan Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Bentar ya. Lukas 3 pasal Pak Par mungkin. Lukas 3 Ya. Ayat 4 sampai 6. ayat 4 sampai 6, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Yang ayat 6 ya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan ya. Jadi masa Advent adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berhenti sejenak dari rutinitas kita. Merenung dan mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ya. Advent itu bukan hanya tentang
menantikan Natal secara seremonial, tetapi lebih dalam dari itu, menantikan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di situ dinyatakan setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk diratakan juga, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Jadi Advent ini yang sedang kita perbincangkan pada sore hari ini, para pendengar Maestro mengajarkan ketiga hal yang penting. Yang pertama adalah penantian dengan harapan. Di dalam dunia yang sering dipenuhi dengan ketidakpastian, masa Advent ini mengingatkan kita untuk tetap berharap pada janji-janji Allah, ya. Seperti orang Israel menantikan Mesias, kita diajak untuk menantikan kedatangan Kristus dengan penuh keyakinan bahwa kasih dan kuasa-Nya akan terus hadir. Kita menantikan dengan penuh harapan. Yang kedua adalah pertobatan dan pemurnian hati. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan sebagai persiapan menyambut Kristus, masa Advent ini adalah saat yang tepat untuk membersihkan hati dari dosa, memperbaiki hubungan dengan sesama, memusatkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Ini adalah waktu untuk memeriksa diri. Apakah jalan hidup kita sudah lurus, sesuai dengan kehendak-Nya, ya? Karena di situ dikatakan, ya, setiap lembah ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan diratakan, yang berliku-liku akan diluruskan, ya. Jadi kembali kita introspeksi diri kita, apakah jalan hidup kita sudah lurus sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang ketiga, kita mewartakan kabar baik, memberitakan kasih Kristus, ya. Masa Advent mengingatkan kita juga untuk tidak hanya menunggu dalam diam, tetapi juga menjadi saksi kabar baik bagi dunia ini, ya. Kita dipanggil untuk membawa damai, pengharapan, dan kasih kepada mereka yang butuhkan, sehingga semua orang dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Demikianlah kita melihat bahwasanya di dalam masa Advent ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwasanya bukan hanya menantikan Natal secara seremonial, tetapi lebih dalam dari itu kita menantikan kehadiran Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, sahabat RPK, sahabat YJK, kita masih bersama di sore hari ini dalam YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Sobat Maestro bisa langsung saja bisa berkomentar, ya. Masa Advent tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bella, dan kita tahu bahwa masa Advent adalah periode 4 minggu sebelum Natal yang digunakan oleh umat Kristen untuk mempersiapkan hati dan pikiran menyambut kelahiran Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat bahwa kata Advent ini juga berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Dan masa ini bukan hanya tentang menantikan perayaan Natal, tapi juga mengingat kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana kita dapat mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa refleksi dan pertobatan menjadi elemen penting dalam masa Advent? Dan apa satu perubahan yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda untuk mempersiapkan hati menyambut Kristus? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam rangka hal ini, ya, dalam masa Advent ini. Apa yang lebih sulit, mempersiapkan rumah atau mempersiapkan hati? Mungkin Sobat Maestro mempunyai pertanyaan, juga pengalaman, juga pokok-pokok doa. Silakan saja share dan pendapatnya di WA, ya. Seperti biasa di WA Maestro Anda bisa berkomentar, ya. Dan kita akan bertanya dengan Ibu Bella. Bu Bella, jadi Pak. dari pesan penting dari kelahiran Yesus yang sederhana di Bethlehem ini dalam kaitan dalam masa Advent ini, selain menantikan kelahiran Yesus, juga menunggu kedatangan Sang Juru Selamat, ya. Iya, betul, Pak. Ya. Hmm. Jadi di dalam masa Advent ini
Ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan ya Pak. Yang pertama adalah kerendahan hati sebagai jalan Allah ya. Yesus adalah raja di atas segala raja, lahir di tempat yang sangat sederhana, palungan di Bethlehem. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mencari kemegahan duniawi, melainkan hati yang rendah dan terbuka menerimanya. Maka di dalam masa Advent ini kita diajak untuk meneladani kerendahan hati Kristus dan membiarkan hati kita menjadi palungan yang layak bagi kehadirannya. Jadi apakah kita terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi sehingga melupakan nilai kerendahan hati? Masa Advent adalah waktu untuk merenungkan kembali prioritas hidup kita. Kemudian kita melihat Allah hadir di tengah keterbatasan. Kita melihat Bethlehem itu adalah kota kecil yang tidak dikenal. Namun Allah memilih tempat itu untuk menggenapi rencana keselamatannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan. Di dalam masa Advent ini kita diajak untuk percaya bahwa Allah dapat berkarya dalam hidup kita. Meskipun kita lemah atau tidak cukup atau terbatas ya. Jadi apapun situasi di dalam hidup kita yang terasa tidak mungkin, percayalah Allah hadir dalam setiap keterbatasan kita dan Dia mungkin dan Dia dapat mengubahnya menjadi berkat. Dan yang terakhir adalah sukacita untuk semua orang ya. Kelahiran Yesus itu diberitakan kepada para gembala, orang-orang yang sederhana yang dipandang rendah di masyarakat. Hal ini mengingatkan kita bahwa kabar sukacita dari kelahiran Yesus adalah untuk semua orang tanpa memandang status, latar belakang. Jadi Advent mengajarkan kita untuk membagikan kasih Allah kepada semua orang, terutama mereka yang terpinggirkan atau membutuhkan perhatian kita. Apakah kita menjadi pembawa sukacita bagi orang lain? Di masa Advent ini Tuhan mengajak kita untuk melibatkan diri dalam tindakan kasih dan pelayanan kepada sesama. Baru-baru ini kita Yayasan Jangkar Kehidupan juga melibatkan sukacita ini kepada yang terpinggirkan atau yang membutuhkan perhatian kita Kaum ya. marginal Bu ya. Ya, kaum marginal ya. Jadi kita membawa sukacita untuk semua orang. Kita membagikan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan perhatian kita, mereka yang terpinggirkan ya. Nah, kembali menjadi refleksi bagi kita untuk memberikan perhatian kita kepada mereka. Saya rasa itu, Pak. Baik, dan Sobat Maestro, kami masih menunggu untuk atensi Sobat Maestro ya. Seperti biasa di 0813 2100 0925 ya Kang ya. Benar ya. 0813 2100 09 duanya nolnya 3 kali. Oh, iya. Iya 0925 belakangnya ya. Oke, terima kasih. Dan Sobat Maestro bisa berikan pendapat atau juga share-nya ya 0813 21 nolnya 3 kali 925 ya. Mungkin ada pengalaman punya pendapat sendiri. Kalau menurut saya persiapan adalah persiapan hati ya. Itu sangat diperlukan untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kalau Pak Par sendiri melihat masa Advent seperti apa Pak? Ya, baik Pak Kris. Ya, tentu masa di mana saat-saat di mana kita akan menyambut kelahiran Sang Mesias atau Juru Selamat dunia ya gitu ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat spesial ya, sangat bermakna sekali dan berarti sekali gitu ya. Dan dalam konteks kekinian dan konteks dulu kan mungkin berbeda ya cara-caranya gitu ya. Dan kalau mungkin dalam konteks kekinian kan orang memaknai
masa Advent itu kan ya seperti yang dijabarkan juga oleh Ibu Bella tadi ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting dan berarti bagi kita. Ini adalah saatnya kita merefleksikan diri kita ya gitu. Merefleksikan diri kita, mungkin kita merenungkan lagi gitu ya kehidupan kita gitu. Mungkin ada harapan-harapan, karena buat saya masa Advent itu adalah masa di mana lahirnya harapan baru kembali gitu ya. Kalau mungkin selama ini kita mungkin kehilangan harapan gitu ya. Masa Advent itu adalah masa di mana kita dalam refleksi itu kita mengembalikan kembali harapan-harapan kita yang mungkin sudah hilang gitu ya. Mengingat pengorbanan Yesus gitu ya. Dia sang Mesias, sang Putra Allah gitu ya, datang ke dunia ini. Ini bukan sesuatu yang main-main ya. Ini yang sangat luar biasa gitu. Bahkan kalau kita perhatikan ya, Yesaya itu menubuatkan kelahiran Yesus itu kan jauh banget ya sebelum peristiwa kelahiran itu terjadi, sudah dinubuatkan gitu hampir 700 tahun ya sebelumnya gitu. Dan ini merupakan satu makna yang sangat penting sekali gitu. Jadi ya ketika kita memasuki masa-masa Natal gitu ya, pranatal gitu ya, itulah waktunya kita untuk merefleksikan diri kita, mengingat ya kalau putranya aja yang tunggal dia berikan bagi kita gitu kan. Apalagi ya harapan kita yang mungkin dari tahun-tahun mungkin kita berpikir ini sudah ujung tahun ya. Ada begitu banyak hal yang mungkin belum terjadi, doa-doa yang belum dijawab gitu ya. Tapi dengan momen Natal ini ya waktunya kita untuk mengembalikan kembali harapan-harapan kita yang mungkin hampir pupus ya. Kita mengingat bahwa Yesus adalah begitu mengasihi kita, Yesus begitu peduli kepada kita gitu. Itu sih Pak Kris gitu. Ya, saya setuju juga sih bahwa masa Advent itu adalah masa refleksi ya. Makanya menjelang akhir tahun biasanya kita sudah punya resolusi ya. Betul. Entah itu memperbaiki hubungan dengan pasangan ya. Betul. Yang lalu mungkin kurang komunikasinya atau bagaimana ya itu. Nah, Sobat Maestro sendiri gimana? Punya resolusi kah untuk memperbaiki, karena masa Advent sendiri kan selama 4 minggu ya Bu Bella ya. Dan itu kalau saya lihat juga lewat dari tanggal sampai Januari. Iya Sampai betul. tanggal, kalau di Lutheran itu Sampai 6 sampai 6 Januari, dan itu masuk dalam tanggal 1 itu kan kita tahun baru ya, akhir tahun. Nah, itulah waktunya untuk refleksi ya sebenarnya. Betul. Oke. Dan kita juga ada renungan Advent ya di Lutheran Our Ministry Indonesia ya, atau Yayasan Jangkar Kehidupan, kita punya renungan masa Advent ya. Ya, itu sudah dilakukan. Kalau Sobat Maestro dengar Maestro di acara Meaning of Life dari kami, dari YJK, Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Anda bisa dengarkan renungan masa Advent yang sudah kita mulai dan kita sudah perdengarkan di Maestro ya. Jam berapa itu Pak? Ya, bisa di ini Kang ya, bisa didengar juga di Maestro ya Kang ya. Itu jamnya sendiri jam 6.15 setiap ya, hari jam berapa Pak? Ya, 6.25 ya, 6.25 pagi ya. Dan itu bisa Sobat Maestro dengarkan. Jadi kita sudah mulai dalam renungan masa Advent. Oke, kita masih tunggu untuk Sobat Maestro yang ingin bergabung bersama kita. Apa sih persiapan yang sudah Sobat Maestro lakukan di masa Advent ini ya? Bagaimana kita dapat mempersiapkan hati untuk menyambut kelahiran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Mengapa refleksi dan pertobatan menjadi elemen penting dalam masa Advent? Apakah ada satu perubahan yang ingin Sobat Maestro lakukan dalam hidup Sobat Maestro? Saya mau memperbaiki ini gitu ya. Dalam mempersiapkan hati menyambut Kristus ya.
Dan memang lebih sulit mempersiapkan hati daripada mempersiapkan rumah, Ibu ya. Iya. Hias-hias Natal. Nah sekarang ini mungkin Sobat Maestro sudah di rumah sudah ada pohon Natal dan pernak-perniknya. Tetapi yang paling sulit memang adalah mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati ya. Pak Par, itu mempersiapkan hati gimana sih caranya? Ya, memang kalau urusan hati ini memang sangat apa ya? Apa namanya, agak sedikit bisa saya katakan itu agak sedikit rumit gitu ya. Oke. Karena apa namanya, eh, tokoh Alkitab mengatakan bahwa siapa yang dapat mengukur kedalaman hati gitu kan. Ya, seperti dalamnya laut gitu kan, ya kita juga sulit menerka hati seseorang gitu kan. Nah ini mungkin menjadi satu hal yang menarik dalam diskusi kita ya pada Iya. sore hari ini gitu ya. Jangan sampai kita dalam momen Natal ini ya, kita sudah mempersiapkan segala-galanya ya dalam bentuk material ya, Jasmani. dekorasi dan Ya. segala macam gitu kan. Pohon Natal di rumah gitu kan, baju Natal, ya perlengkapan Natal semuanya sudah lengkap gitu, tapi hati kita sebenarnya belum siap gitu untuk menerima Sang Mesias itu lahir dalam hati kita. Nah ini jangan sampai terjadi gitu ya, maka penting juga ya sebagai refleksi kita bahwa tidak hanya kita mempersiapkan dalam bentuk fisik ya, apa Hal-hal namanya, duniawi sehingga Natal melupakan. ini gitu ya, tetapi kita lupa mempersiapkan hati kita gitu untuk Yesus benar-benar lahir dalam kehidupan kita gitu. Iya. Dan bukankah pohon Natal dan pernak-pernik Natal itu adalah suatu makna bahwa kita ini adalah gambaran orang Kristen pengikut Yesus gitu ya, dengan memasang simbol-simbol itu Simbol-simbol. gitu ya. Tetapi yang paling penting itu memang adalah hati kita gitu. Hati kita benar-benar menjadi satu tempat di mana Yesus bertahta di dalamnya, hadir di dalamnya, dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera gitu ya dalam keluarga. Nah, saya rasa itu adalah hal-hal yang paling penting gitu. Iya. Bisa pernak-pernik Natal tidak ada, tetapi Yesus pastikan hadir dalam hati kita gitu. Tapi kalau dua-duanya ada itu lebih bagus Lebih gitu bagus. ya. Tapi jangan sampai pernak-pernik Natal ada tetapi Yesusnya tidak ada dalam hati. Ya, Ini jadi yang- prioritasnya kemana ya? Itu yang harus kita renungkan bersama-sama ya. Seperti Ya. saya bilang tadi, refleksi ya. Refleksi dalam menyambut Natal nanti di tanggal 25 gitu. Ya, Sobat Maestro silakan di 081321 nolnya 3 kali 925 ya. 081321 nolnya 3 kali 925. Buat Sobat Maestro yang sedang dalam perjalanan, silakan bisa berkomentar ya. Apa sih yang Sobat Maestro akan rubah dalam dalam masa-masa menjelang Natal ini ya. Bu Bella, kalau kita lihat apa yang bagaimana Ibu dapat menumbuhkan pengharapan dan sukacita dalam hidup Ibu selama masa Advent ini? Menumbuhkan pengharapan dan sukacita Iya. ya, itu memerlukan hati yang terbuka dan refleksi yang mendalam ya, sehingga tindakan nyata yang kita lakukan tuh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Yang pertama, kita fokus bahwasanya pengharapan dalam masa Advent itu berakar pada janji Allah, bahwasanya kedatangan Sang Juru Selamat dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jadi kita mengingat bahwa Allah setia pada janjinya, bahwa rencananya itu selalu baik ya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 9 ayat 6. Par, tolong dibacakan. Yesaya 9 ayat 6. Pak Kris. Yesaya 9 ayat yang ke 6. 6. Ya. Oke, sebentar. Yesaya 9 ayat yang ke-6 saya bacakan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Iya, jadi kita firman Tuhan ini berbicara tentang pengharapan ya. Jadi adakah janji Allah yang dapat menjadi penghiburan bagi kita ya? Kita fokus pada janji Allah tentang kedatangan Sang Juru Selamat ya, dengan merenungkan firman Tuhan. Lalu kita melihat kebaikan Tuhan di tengah kehidupan kita ya. Pengharapan itu bertumbuh saat kita menyadari karya Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di dalam hal-hal yang kecil ya. Tadi Pak Riyama sudah singgung mengenai persiapan jasmani, persiapan pernak-pernik Natal dan sebagainya. Tetapi sukacita yang sejati itu tidak tergantung pada keadaan kita atau eh, materi kita ya, tetapi pada kehadiran Allah yang setia. Jadi mulailah kita membuat jurnal untuk mengucap syukur ya. Setiap hari kita bisa menuliskan 3 hal yang kita syukuri ya. Kita bernafas, kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kita bekerja ya. Demikian pula kita di jangkar kehidupan ketika kita setiap pagi mulai aktivitas kehidupan kita di Yayasan Jangkar Kehidupan. Saya selalu mengingatkan kita harus bersyukur ya, banyak hal-hal yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita ya. Dan kita sering-seringlah mengingat bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang bahkan kita anggap sulit ya. Kita lihat tangan Tuhan ada dan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita membagikan kasih kita kepada orang lain. Itulah yang senantiasa Yayasan Jangkar Kehidupan lakukan ya. Sukacita yang sejati itu tumbuh saat kita memberikan diri kepada orang lain. Jadi di masa Advent ini adalah waktu yang indah ya, waktu yang tepat untuk menyalurkan berkat kepada sesama, terutama mereka yang butuhkan, terutama buat orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak seberuntung kita ya. Banyak hal-hal yang tindakan kebaikan yang bantu sama atau mengirimkan pesan penghiburan kalau memang kita tidak bisa memberikan secara materi ya. Jadi kita berpartisipasi juga bisa dalam kegiatan pelayanan seperti membagikan makanan atau memberikan hadiah kepada anak-anak yang kurang mampu ya. Yang kita lakukan kemarin juga ya, kita lakukan kepada anak marginal di daerah Bekasi dan Bantaran Kalimalang ya. Bagaimana kita menjadi saluran sukacita dan pengharapan bagi orang lain ya. Dan yang kemudian kita menghidupkan juga tradisi spiritual yang bermakna itu buat keluarga kita ya. Jadi biasanya tradisi Advent itu menyalakan lilin Advent. Lilin Advent itu ada 4 ya, 4 ya. Jadi ada kalender Advent juga yang bantu kita mengingat masa penantian ini ya. Kalau di Lutheran Our Ministry itu ada ritualnya ya, mengarahkan kita kepada Kristus, sumber sukacita dan pengharapan. Jadi ketika kita punya waktu untuk berdoa bersama keluarga, teman, menggunakan lilin Advent sebagai simbol pengharapan ya. Kita juga bisa dengarkan musik rohani ya. Kita merefleksikan ya, kita menyediakan waktu kita untuk memperdalam makna Advent dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali saya ulangi ya, kita fokus bukan pada hal duniawi tetapi fokus pada Yesus ya. Jadi kurangi hal-hal yang sifatnya seremonial ya, tapi lebih fokus pada kegiatan rohani ya. Jadi ketika kami Yayasan Jangkar Kehidupan di masa-masa Natal ini lebih banyak kami mengutamakan kegiatan-kegiatan yang fokus pada kegiatan rohani ya, membantu masyarakat yang kurang mampu ya, marginal ya. Kita membagikan sukacita kita kepada mereka di tengah kesibukan kita ya, di tengah kehidupan kita. Saya rasa itu dapat menumbuhkan pengharapan dan sukacita bagi mereka yang tidak seberuntung kita. Baik. Ya, Pak. Ya, Sobat Maestro, kita masih tunggu untuk atensi Anda, Sobat Maestro. Kita tunggu di WA Maestro 0813 21 0-nya 3 kali 925 ya. 0813 21 0-nya 3 kali 925. Kita akan dengarkan, kita akan break dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Galeri Rumania.
baby boy one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you've delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creations? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Ya, sahabat PK, sahabat YJK, silakan saja Anda bisa berkomentar melalui WA ya 081321 0-nya 3 kali 9251. Pujian yang sudah dihadirkan dari Bellery Putri Rumengan yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini dalam YJK Talk ya. Dan Sobat Maestro bisa dengarkan juga beberapa pujian yang diproduksi oleh YJK dalam sosial media kita di YouTube Yayasan Jangkar Yayasan Kehidupan. Jangkar Kehidupan ya. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar masa Advent, masa yang penuh makna yang kita sudah masuk di dalamnya ya, menjelang Natal ya. Mungkin Sobat Maestro punya pendapat soal masa Advent ini. Apa satu perubahan yang Sobat Maestro ingin lakukan dalam hidup Sobat Maestro untuk mempersiapkan hati menyambut Kristus ya. Dan kita tahu bahwa sulit ya juga, kadang-kadang sulit mempersiapkan hati daripada mempersiapkan pernak-pernik di rumah ya. Oke. Baik, kita masih tunggu melalui WA di 0813 21 0-nya 3 kali 925 ya. 0813 21 0-nya 3 kali 925. Ya. Papar gimana sementara kalau Papar lihat dari generasi muda saat ini ya, di gereja sendiri apakah
generasi muda saat ini atau kaum muda saat ini sudah mulai sadar akan eh, persiapan hati menjelang Paskah ini, menjelang Natal ini. Iya, iya. Apa namanya? Kalau kita memang harus jujur ya, apa namanya? Anak-anak muda kita memang apa namanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya Lahiriah. lahir dan visualisasi gitu ya. Jadi anak-anak muda kita memang lebih cenderung untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi umumnya anak-anak muda kita dan gereja juga ya tidak terlepas di dalam momen menyambut hari Natal itu memang sangat super sibuk gitu ya untuk mempersiapkan hal-hal yang sifatnya event dan sifatnya material gitu ya di dalam rangka menyambut perayaan Natal gitu ya. Dan biasanya juga semua potensi, semua energi itu dihabiskan, dituangkan untuk satu event atau satu kegiatan menyambut perayaan Natal gitu. Dan karena terlalu sibuk untuk hal-hal yang sifatnya fisik tadi gitu, jadi Jasmani ya. ya lupa gitu untuk Persiapan sifatnya hati. hati gitu. Nah, anak-anak muda kita memang lebih condong ke sana dan gereja juga umumnya lebih ke sana, sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang saya banyak menemukan adalah karena sangat super sibuk gitu untuk mempersiapkan yang sifatnya fisik gitu tadi ya, perayaan Natal itu gitu, sehingga malah melukai hati gitu ya karena tidak ada persiapan gitu ya di dalam doa gitu kan. Jadi Perenungan ya. kadang-kadang akhirnya apa gitu, karena mereka merasa lelah, capek gitu ya, melakukan banyak kegiatan gitu untuk menyambut perayaan Natal gitu. Mereka capek, mereka lelah gitu, mereka dituntut lebih dari seperti waktu-waktu sebelumnya gitu ya, untuk mungkin latihan lah, buat kegiatan lah dan segala macam. Dan akhirnya karena hati tidak dipersiapkan, akhirnya terjadi konflik gitu kan, saling melukai gitu. Dan ya jujur saja di tempat kami pun itu terjadi gitu. Dan sebagai apa namanya bagian di dalam gereja lokal, saya harus segera mengantisipasi gitu untuk bagaimana untuk mendamaikan itu gitu ya. Karena kan ya memang anak-anak muda itu sangat antusias ya menyambut Natal itu, mereka sangat sangat senang gitu kan. Ya ya bagus gitu, tapi tetap harus kembali Mengingat kepada kembali hal ya. yang utama, itu adalah persiapin hati kita gitu untuk Yesus lahir dan bertahta di dalamnya gitu. Jangan Jadi sekedar hura-hura jangan saja. sekedar hura-hura, jangan sekedar pestanya saja, jangan Ya. sekedar meriahnya dan gemerlapnya saja gitu. Saya rasa itulah yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Dan Ya. apa namanya hal yang fisik itu tidak memastikan kehadiran Tuhan gitu, tetapi hati kita itulah tempat bernaungnya Allah itu sendiri gitu. Ya. Ya Bu Bella, kalau Bu Bella sendiri biasanya kebiasaan keluarga gimana Bu menjelang Natal dan akhir tahun ini? Kebetulan saat ini kita agak susah ya Pak, karena Anak Pastor sudah Eri besar. ya Pastor Eri juga di luar negeri ya. Ya. Tetapi masa Advent ini sebenarnya adalah masa yang indah ya, untuk keluarga Kristen mempererat hubungan dengan Tuhan satu sama lainnya. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang bermakna ya. Jadi berikut ini kita dapat melihat ya, kalau kita lakukan di keluarga kita di rumah ya, untuk memperingati masa Advent itu dengan perenungan devosi di pagi hari ya. Jadi kalau kita ajak anak kita, suami atau istri kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ya. Lalu tradisi lilin Advent, biasanya kalau kita di gereja-gereja Lutheran itu kita menyalakan lilin Advent ya, gereja-gereja klasik ya. Kita mengajarkan keluarga kita untuk harapan, damai sejahtera, sukacita, kasih yang datang melalui Kristus. Setiap minggu satu lilin dinyalakan sampai hari Natal tiba. Jadi siapkan itu seperti lingkaran Advent ya.
dengan 4 lilin, 3 ungu, 1 merah muda ya. Jadi setiap minggu itu berkumpul membaca firman Tuhan, menyalakan lilin sambil berdoa ya. Oh. Jadi ada harapan, ada damai, ada sukacita, dan yang terakhir ada kasih ya. Yang kita baca melalui devosi atau renungan bersama ya, kita pilih waktunya, lalu kita menyanyikan lagu Natal atau lagu rohani ya. Kita berdoa, kita melayani bersama ke gereja, atau waktu saya bersama pastor di Jakarta ya, kita melayani bersama ya. Setelah berdoa ya, lalu kita temukan peluang untuk melayani dengan hal-hal yang positif ya, seperti memberikan waktu kita untuk orang-orang yang kurang mampu ya, atau mengunjungi orang sakit juga bisa ya, keluarga kita, sanak saudara ya, menyumbangkan makanan ya, atau bercerita kepada panti-panti jompo, panti werda ya. Ini adalah masa yang baik ya, kita menghibur mereka ya, lalu berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan topongan doa buat kita ya di masa Advent ini. Jadi kita menghidupkan kisah kelahiran Yesus ya, dimana tadi ya, inti Natal itu membantu anak-anak memahaminya ya. Jadi bahwasanya masa Advent yang utama adalah yang saya katakan tadi, merenungkan kerendahan hati Yesus ya. Kita diajak untuk percaya bahwa Allah hadir di dalam keterbatasan kita ya. Apapun keterbatasan kita, Allah hadir. Ya, kita bagikan sukacita keselamatan kepada sesama, dan kita nantikan janjinya dengan penuh pengharapan. Saya rasa itu, Pak. Baik. Dan Sobat Maestro, selain bisa chat melalui WA, Anda juga bisa call melalui WA 0813 21 0-nya 3 kali 925 ya, 0813 21 000 925 untuk share dan juga pendapatnya tentang topik kita sore hari ini tentang masa Advent ya. Oke, Papa mungkin ada informasi ingin disampaikan mengenai kegiatan dari YJK atau Yayasan Jangkar Kehidupan? Ya, baik Pak Kris. Jadi Yayasan Jangkar Kehidupan adalah satu lembaga misi yang bergerak di dalam pelayanan anak-anak, pemuda remaja, orang tua, keluarga muda, dan juga lansia. Kami juga aktif di dalam pelayanan penjara-penjara. Hampir seluruh ELP yang ada di Jakarta juga kita layani, dan kita cukup sering juga melakukan pelayanan ke pedalaman-pedalaman, membuat program pelayanan holistik seperti pengobatan gratis dan pengadaan air bersih. Jadi kami Yayasan Jangkar Kehidupan akan sangat senang sekali bagi siapa saja pendengar Maestro yang ingin berkolaborasi dengan kami di dalam program pelayanan yang ada. Kami sangat senang sekali jika kami diikut sertakan di dalam program-program pelayanan. Semuanya tentunya tujuannya adalah untuk melayani bagi nama Tuhan. Dapat menghubungi kami, boleh dibacain nomornya ya? Boleh ya. Jadi dapat menghubungi kami di nomor WA 0853 1056 8008 ya. Saya ulangi 0853 1056 8008. Dan kami juga memiliki toko buku rohani yang ada di Jakarta, namanya adalah YJK Bookstore. Tepatnya di seberang ITC Fatmawati, Komplek Pertokoan Duta Mas, Blok B4, Blok B2 nomor 34 ya. Jadi bisa berkunjung ke sana. Kami menyediakan berbagai macam buku-buku menarik tentunya ya, baik untuk anak-anak, juga tersedia alat peraga, aksesoris rohani, dan juga tentunya yang lagi sedang booming sekarang adalah Alkitab TB2 gitu. Atau juga bisa menghubungi kami di dalam nomor 0813 3332 1636 ya. Bagi siapa saja yang ingin membeli buku-buku rohani atau aksesoris Natal, bisa hubungi kami di 0813 3332 1636 ya. Demikian Pak Kris. Baik. Dan
Kita juga baru saja bekerja sama dengan toko buku ya. Ya. Di sini toko buku Kalam Hidup ya. Iya. Jadi Lomba ya Bu, eh, lomba. oke, Iya, kita iya, baru iya. saja juga mengadakan lomba nyanyi kemarin di Jakarta, dan kemungkinan kita akan mengadakan lomba nyanyi juga di Bandung ya buat anak-anak, lagu lomba nyanyi rohani untuk Iya. anak-anak. Didoakan saja. Iya, didoakan saja untuk Masa Paskah ya? Paskah ya, masa Paskah. Ya. Iya, iya. Dan Sobat Maestro, Anda yang juga terbeban untuk mendukung pelayanan kami melalui donasi, Anda juga bisa sampaikan melalui rekening BNI di 7799970070 ya. Sekali lagi di 7799970070 atas nama Yayasan Jangkar Kehidupan. Ya, nampaknya kita harus akhiri. Ibu Bella mungkin punya pesan untuk Sobat Maestro Ya, Pak. di masa Advent ini? Ya, kembali saya ingatkan kelahiran Yesus di Bethlehem adalah mengingat bahwa kasih Allah itu tidak bergantung pada kekayaan, status, atau kekuatan manusia. Kembali lagi di masa Advent ini kita diajak untuk merenungkan kerendahan hati Yesus. Dan kita percaya bahwa Allah hadir di dalam keterbatasan kita. Dan kita mau membagikan sukacita keselamatan yang diberikan Tuhan Allah secara Yesus Kristus secara cuma-cuma atau gratis kepada semua orang, kepada sesama. Dan kita menantikan janjinya dengan penuh harapan. Semoga melalui masa Advent ini kita semakin siap menyambut Kristus dengan hati yang sederhana namun penuh iman. Terima kasih sahabat maestro, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Ibu Bella, Pak Pariama, terima kasih. Dan Sobat Maestro, masa Advent adalah pengingat bahwa Natal bukan hanya tentang perayaan duniawi, tetapi tentang mengenang kasih Allah yang besar melalui kedatangan Yesus Kristus. Ini adalah waktu untuk menyucikan hati, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menumbuhkan iman kepada Tuhan. Dengan menghidupi masa Advent, kita tidak hanya mempersiapkan perayaan Natal, tapi juga mempersiapkan diri menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Sampai jumpa lagi di YJK Talk mendatang. Selamat malam dan shalom. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Blog Airtime bersama Yayasan Jangkar Kehidupan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.